Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Majlis Ta'lim Tarbiyatun Nasihin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat di Majlis Ta'lim yang mulia ini dalam rangka untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dan niat kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah untuk bekal kita nanti yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Nah, kita tambah dikit aja lah. Kemarin penjelasannya belum, tambah dikit aja. Tadi 13 dari bawah, baris 13 dari bawah, halaman 5. Wa qala Rasulullah sallam innama masalul sholati. Ada ya? 13 dari bawah atas, kita baca dulu tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama masalus sholati, adapun perumpamaan sholat yang 5 waktu, kanahrin, seumpama sungai, jarin, yang mengalir airnya, ala babi ahadikum, di dekat pintu salah satu di antara kalian, yang tasilu, mandi itu ahad, minhu, daripada itu air sungai, kulla yaumin, setiap hari, khamsa maratin, 5 kali, wahal yabqa, dan apakah tetap, alaihi, atas orang itu, daronun, kotoran. Qalu, maka berkata sahabat, la, tidak. Qala, maka bersabda Nabi, fakadzalika, maka begitu juga, as-sholatu, sholat yang 5 waktu, taghtasilu, membersihkan itu sholat, al-sunuba, akan dosa-dosa. Hadirin
Mari kita simak penjelasan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, di mana yang minggu kemarin itu penjelasannya baru sampai wa bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan oleh Allah daripada api neraka dan dibebaskan oleh Allah daripada kemunafikan. Seperti itu tadi penjelasannya di atas. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wanita yang kemarin, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man shalla subha jama'atan, yang atas, summa jalasa yadhkurullah hatta talqi asy-syamsi. Kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah di sini nggak ada garisnya masjid, musola, enggak. Berarti pokoknya mah berjamaah aja. Mau di rumah, mau di masjid terutama, mau di musola, mau di majelis taklim, yang penting berjamaah. Jadi berjamaah itu ada imam, ada makmum, itu namanya berjamaah. Kalau sendiri mah nggak berjamaah. Kata Nabi, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian summa jalasa yang turun setelah sholat berjamaah duduk. Biasa kalau masih namanya apa? Widah. Namanya wiridan, duduk, ya. Di ketika duduk itu yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, baca istighfar 3 kali minimal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma azirna minan nar 3 kali. Dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya jal jalali wal ikram. Zikir dulu, jangan Allahumma lantas jalan. Begitu salam langsung akhir aja, jangan. Ya zikir dulu, jangan melamun. Ini kadang-kadang kita dosa subuh melamun aja, tergantung sarapan apaan, jadi kita sarapan dulu. Ya, jangan zikir, ya, istighfar 3 kali. Ya seperti saya dasarkan dulu bahwa istighfar setelah sholat itu adalah mengistighfarkan sholat kita. Ya, makanya istighfar dengan begini, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan, itu kita mengistighfarkan sholat kita yang ngelamun, yang bengong. Ya, istighfar kepada Allah, ya Allah, ya saya minta ampun kepadamu ya Allah, kok sholat saya begini ngelamunmu. Gitu. Jadi kita mengistighfarkan sholat kita yang ngelamun. Gitu. Makanya tidak ada satu ibadah yang akhirnya ditutup dengan istighfar kecuali sholat. Gitu. Karena kita sholat banyak ngelamunnya, ya, banyak bengongnya. Istighfar 3 kali, ya minimal 3 kali. Yang sedikit yadhkurullah, ya zikir kepada Allah sampai kapan? Hatta tatali asyamsi, sampai terbitnya matahari. Kita mah nggak usah lama, ya. Kita kalau mau habis sholat subuh zikir sampai terbitnya matahari, kemudian disiram sama bini. Ya. Memang anak lu gitu lu mau empanin zikir kan gitu saja.
Ya nggak kuat, minimal aja, minimal kalau kita di masjid mah ikutin itu imam, ya ikutin imam sampai kemudian baca doa udah cukup kan bagi kita. Ya, kalau kita zikir sampai terbitnya matahari maka belum tentu selamat. Coba aja bisa disiram sama bini kita lagi di rumah, ya, apalagi bininya yang kagak sidohi dengan pikiran kita, waduh bahaya. Ya, bisa-bisa kita jauhin sama bini makan zikir tuh, emang bini lu amanah tuh mau makan zikir kan begitu. Ya, kecuali umpama bini yang ngerti, yang paham, yang seideologi, yang sekufu kalau bahasa kita, ya nggak masalah. Jadi minimal kita berzikir itu adalah ngikutin imam. Kalau umpama di masjid tadi itu istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, kemudian baca Allahumma azzilna minan nar dan seterusnya itu adalah zikir untuk mengingat Allah. Ya. Nah, apa nih kata Nabi? Ya, janji Allah. Kata Nabi, kalau orang tadi sholat subuh berjamaah kemudian zikir, banallahu lahu qasran fi jannatil firdausil a'la. Ini janji Nabi. Ya, janji Nabi yang disampaikan kepada umatnya yang melaksanakan tadi janji ini. Ya, awas, janji Nabi itu shadiqun. Ya, janji Nabi itu benar, tidak meleset. Nah, Allah akan menjanjikan, kata Nabi, akan membangunkan satu gedung. Badallahu lahu qasran fil jannatil firdausil a'la. Allah akan membangun untuk orang yang tadi di dalam surga, di dalam surganya surga Firdaus. Kagak tanggung-tanggung saudara. Ya. Surga Firdaus itu kalau diibaratkan hotel itu hotel VIP paling mahal. Ya. Makanya Nabi mengajarkan dalam satu hadis, kalau kita minta kepada Allah, katanya jangan tanggung-tanggung, minta sama Allah surga Firdaus walaupun tidak sesuai dengan amalan kita. Ya, kan minta itu. Ya. Minta sama Allah, berdoa sama Allah, jangan tanggung-tanggung, minta supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Surga untuk orang-orang yang betul-betul pangkatnya tinggi di hadapan Allah, para nabi, ya, para rasul, para aulia Allah itu udah di situ tempatnya. Ya. Tapi kalau untuk kita umpama, nah, tetap, ya, kata Nabi tetap kalau minta mah jangan tanggung-tanggung sama Allah. Minta, ya Allah, walaupun saya tidak termasuk ahli surga Firdaus, tetap saya pengen dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Seperti apa? Seperti sairannya siapa? Abu Nawas kan? Illa hidastudul firdausi ahla, terus wala aqwa ala nari jani. Gitu. Itu sairan Nawas. Ya Allah, ya, masukkanlah aku ke dalam surga walaupun aku bukan ahlinya. Tetapi andaikan kau masukkan aku ke dalam neraka jahanam, aku gak kuat. Ya. Kepengen dimasukkan ke dalam surga Firdaus, tapi ya nggak pantas, tak beras. Ya. Tapi andaikan kau aku masukkan ke dalam neraka jahanam, gak kuat. Ya, gak kuat. Nah gitu. Ya. Jadi minta, ya, minta sama Allah, kata Nabi, kalau kau pengen masuk surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi, ya, surga yang paling tinggi, bi jannatil firdausil a'la. Nah kemudian wakilah sabiqin
sab'ina qasran. Sebagian pendapat, sebagian kaul, orang yang melaksanakan tadi itu sholat subuh berjamaah kemudian zikir, bukan cuma satu gedung Allah bangunkan di dalam surga, tapi sab'ina qasran, 70 gedung, ya, 70 gedung. Orang nanya, kan surga itu udah indah katanya, ya, la ainun ra'at wa la uzunun sami'at, tidak bisa dihayalkan oleh mata, tidak bisa dipandang oleh mata, dan tidak bisa terdengar oleh kuping, ya, bahkan tidak bisa terjadi di dalam hati, tidak terbayang. Tapi kok Allah masih bangunkan itu gedung yang mewah yang ada di dalam surga. Berarti namanya gedung istana di dalam gedung, ya, istana di dalam gedung. Ini janji, ya, ini janji Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, kepada orang, ya. Nah, ini kalau umpama orang yang hatinya tidak ada nur, tidak ada cahaya iman, apa akan yakin? Apa katanya? Lahwa, bohong, kan gitu, ya. Di masa begitu. Tapi ketika di hatinya ada nur iman, ada cahaya iman, pasti dia percaya. Kenapa? Karena yang menyampaikan, yang membicarakan itu, yang berkata itu bukan orang sembarangan, ya, orang yang menjadi pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, di sini kita harus yakin, ya, harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi melalui hadisnya. Ini janji dari Allah yang disampaikan kepada Nabi untuk manusia yang melaksanakan pekerjaan tadi, sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir kepada Allah. Janji Allah akan membangunkan, akan dibangunin satu gedung, malah sebagian pendapat 70 gedung, ya, 70 gedung itu di mana? Di surga. Nah, kemudian nih, likul qasrin sab'una baban min jahabin wa fidatin. Setiap gedung, ya, setiap gedung itu akan ada namanya 70 pintu. Sab'una baban min jahabin wa fidatin. Dijadikannya itu pintu-pintunya, pusat-pusatnya itu gedung, ya, pintunya ditutup, pusat pintunya itu kan sembarangan. Kata Nabi, bin jahabin wa fidatin, dibuat daripada emas dan perak. Coba beda sama gedung yang paling mewah yang ada di dunia. Belum ada itu gedung yang mewah, dibangunnya, dijadikannya itu pintu-pintunya dari emas dan perak. Andaikan ada, habis sama borong bawa, ya, bawahnya bulan, ya pasti lepas gua pakai bulan, kita pakai bulan, pakai emas, ya, apalagi bangun gedungnya pakai emas, pakai perak, habis pekerjaan, ya, itu nggak ada, ya. Tapi ini nanti di surga kata Nabi, itu gedung-gedungnya itu akan ada 70 pintu, dan pintunya itu dibuat oleh Allah daripada emas dan perak. 70 gedung berarti 70 pintu. Kalau 70 pintu berarti 70 kamar. 70 kamar dalamnya ada isinya, ya, yang disebut dengan bidadari. 70, ya, 70 kamar berarti, ya, Masya Allah. 70 kamar berarti 70 dan ada isinya itu. Tuh, kan dibaca tuh kan di tafsir Yasin kan ada tuh, ya, begitu. Jadi ada isinya, bukan kosong, bukan.
itu 70 gedung. Untuk orang yang sholat berjamaah subuh kemudian zikir sambil isi gedungnya kamarnya itu ada isinya, ada bidadarinya, ya, berarti 70 bidadari untuk satu orang. Kita bayangin, ya nggak bakalan mampu kita layani, ya ngoronan, ya gitu. Ya, makanya kan ada tuh keterangan, ya kita nih paling rendah, andai kan ya paling rendahnya itu ahli surga, dan surga paling rendah tingkatannya yang sudah berdawas, ya itu derajatnya itu surga yang paling rendah itu oleh Allah akan disediakan 40 bidadari paling rendah, ya istilah kata surganya Allah surga kecil gitu, bisa kata ya kelas bawah lah, itu 40 bidadari yang akan melayani, ya yang akan melayani umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga. Kelas rendah dulu, ya apalagi kan itu kelas VIP, ya kelas yang surga Firdaus masalah tadi 70, ya 70. Ini kabar gembira, ya. Ini kabar gembira dari Allah disampaikan kepada nabinya, dikabarkan kepada umatnya agar betul-betul memelihara sholat yang lima waktu. Ya. Makanya kan kenapa kok pahala sholat wajib nggak pernah dijelaskan? Beda sama sholat sunnah, sama sholat duha, sholat tahajud, ada padilah pahalanya. Tapi kenapa kalau sholat wajib itu nggak pernah diterangkan seberapa itu pahalanya? Saking gede-gedenya, ya, saking besar-besarnya itu sholat yang wajib sehingga Allah tidak menerangkan pahala besarnya itu sholat yang wajib. Nggak kehitung itu pahalanya, ya, saking gede-gedenya pahala itu sholat wajib, sampai di dalam kitab pun ya, kecuali sholat yang sunnah, ya. Tapi satu ada kan satu man sholat duha isna asar, maka siapa orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat barallahu baita rijana ada padanya. Siapa orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat maka Allah akan membangun rumah kamar gedung di surga. Coba lihat, ada enggak sholat yang wajib diterangkan pahalanya? Enggak. Apa artinya? Saking besar-besarnya, saking gede-gedenya itu pahala sholat wajib sampai tidak bisa dibayangkan sebesar apa itu pahalanya, ya, untuk orang-orang yang menjaga memelihara sholat yang lima waktu. Nah gitu ya. Jadi kata Nabi gitu, orang yang menjaga sholatnya satu berjamaah sampai 40 di atasnya sampai 40 malam, 40 hari, kemudian dia zikir kepada Allah, maka Allah akan bangunkan yaitu satu gedung yang mewah di dalam surga, yaitu 70 gedung, dan satu gedungnya itu adalah 70 pintu. Itu gimana itu? 70 gedung, 70 gedung, satu gedungnya 70 pintu, ya, itu kan. Kemudian di dalamnya itu ada isinya, itu disediakan oleh Allah untuk ahli surga. Kira-kira, ya, kalau begitu kira-kira itu kuat melayaninya, ya, bisa kata kuat, kira-kira melayaninya itu wah, ya, wah. Kenapa? Karena ahli surga itu akan diberikan kekuatan oleh Allah yang sangat dahsyat, ya. Bahkan kan ketika ahli surga itu meminum khamar surga ini, khamar surga, ya, itu khamar surga itu nggak memabukkan, beda sama khamar dunia. Itu khamar surga, ada kan ahli surga itu meminum satu gelas khamar surga itu akan menambah
syahwatnya yang sangat besar. Ya. Jadi kalau bakal loyo, biarpun dihadapkan dengan 70 bidadari, kalau bakal loyo. Ya. Sebab arak surga, khomer surga beda dengan khomer yang ada di dunia. Makanya kata Nabi, man syaraba khamra dunia la yashrabu khamra akhirah. Siapa orang yang meminum khamr dunia, maka dia tidak akan dikasih minuman khamr surga. Di surga itu ada minuman, ada khamr, ada susu, ada madu, ada air. Itu untuk ahli surga. Ya. Ada 3, ada 4 sungai. Sungai khamr, sungai madu, sungai susu, dan sungai air yang jernih. Itu ya, itu untuk ahli surga. Jadi bakal mampu karena Allah kasih kekuatan. Ya walaupun dia dihadapkan dengan 70 bidadari itu. Ya. Kalau umpama di dunia mengorong-orong 70, ya kira-kira 3 aja, 1 aja udah. Ya. Umur udah 50 ke atas sudah bakal kuat lagi. Ya. Nah gitu. Tapi kalau di surga, ya kalau di surga itu akan diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Diberikan kekuatan oleh Allah. Nah kemudian lanjut. Makanya kalau kita bicara masalah surga, ya kita kepengen banget ya. Gitu. Kayak kita kita aja di jalan surga, orang mahal neraka gitu. Ya. Kita lanjut aja ya. Nah kata Nabi, mana waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masalul sholati kanahun jarin. Nabi memperumpamakan, ini hadis sahih, sebab adanya di dalam kitab sahih ada ini hadisnya. Ya, kalau dalam sahih itu hadisnya sahih. Ya. Nah kata Nabi, perumpamaan sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, setiap malam, itu Nabi memperumpamakan seumpama sungai, ya, seumpama kali yang ngalir di dekat rumah kita. Nih kita rumah kita nih, umpama rumah kita dekat sungai, dekat kali. Kemudian sungai ngalir dengan air yang jernih, dengan air yang bersih. Kira-kira kita tertarik nggak dengan melihat air? Ya. Coba pasti kita kepengen mandi dulu. Ya, pasti kita kepengen mandi dulu. Bentar mandi. Ya, karena melihat kejernihan air yang mengalir dekat pintu kita. Ya. Mengalir, kemudian jernih, pasti kita kepengen mandi terus. Nabi memperumpamakan sholat yang 5 waktu itu seperti itu. Ya, laksana sungai yang mengalir dekat rumah kita, yang pastinya kita bakal mandi. Ya, karena tertarik dengan kejernihan airnya, dengan mengalir airnya. Nah, karena menjadi ala kabaikum. Kemudian kata Nabi, yang silu minhu kulla yaumin khamsa maratin. Sudah barang tentu karena kita tertariknya dengan itu air, kita pasti bakal dihitung lah, bakal lebih daripada 5 kali pengen mandi lagi, apalagi musim panas begini ya, pengen mandi terus ya, terus coba aja. Makanya kalau kita pergi aja ke satu tempat ya, yang penuh dengan airnya yang mengalir, itu kita tertarik ya, kepengen, malah karena kita betah mau pengen pulang gitu. Makanya orang sini sudah pernah ke sana, ada puncak, itu dia melihat keindahan alam dan air-air yang membuat betah nggak pengen pulang ya, nah gitu. Nah, andaikan umpama itu terjadi di dekat rumah kita, pasti ya, kita akan betah, pasti kita akan selalu ya mandi tiap hari ya, mandi tiap waktu. Nah gitu. Nah, Nabi memperumpamakan begitu. Kemudian kata Nabi nanya sama sahabat, orang yang alaihi dalam. Ya. Nah, ketika orang itu umpama 5 kali sehari dia mandi, jadi sungai yang dekat rumahnya, kata Nabi, apakah ini akan melekat
Yang pada diri orang itu satu kotoran, ya, debu. Ya, maka seorang menjawab, lah, tentu itu dia badannya akan bersih, karena dia tiap hari dia mandi 5 kali, 5 kali. Tetap nggak bakalan itu melekat yang namanya kotoran, yang namanya debu, yang namanya daki, istilahnya nggak bakalan, karena dia mandi terus tiap hari 5 kali bersih itu kotorannya, ya, bersih kotorannya. Nah, apa jawab Nabi? Ya, qala fakadzalika sholatu taghsilul dzunub. Maka kata Nabi, begitu juga ya, sholat yang 5 waktu itu laksana sungai, membersihkan kotoran yang ada dalam jiwa kita, dan sholat yang 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa kita. Ya, nah kita tahu itu sholat yang kita jalankan itu sebetulnya untuk melebur, ya, untuk melebur dosa-dosa yang kita perbuat tiap hari. Dan kan kita mengaku aja, ngaku kita mau berbuat dosa bukan kadang-kadang, bukan tiap hari, kayaknya sih malah tiap jam kali, tiap menit kali dosa mulu kita, ya, dosa mulu. Mata, ya, kita dosa mulu, kuping dosa mulu, ya kan, mulut, semuanya, parji kita, kemaluan kita dosa mulu. Maka kata Nabi, yang efektif untuk membersihkan dosa-dosa tersebut sholat yang 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Kata Nabi, karena kata Nabi diperumpamakan satu sungai yang mengalir dekat rumah kita, sudah barang tentu kita akan terus kita mandi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Sholat sama, itu adalah untuk melebur, menghapus, menghancurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dosa yang mana nih? Dosa-dosa yang kecil, ya. Mata umpama kita nggak sengaja ya sesuatu yang bukan haknya kita lihat, dosa. Kuping umpama nih, ya kuping kita dengarkan sesuatu yang bukan haknya kita dengar, dosa. Tapi kita merasa dosa gitu? Enggak, ya enggak. Gitu. Kita lagi nongkrong di jalan, perempuan lewat, pahanya kelihatan, dosa nggak? Dosa. Kalau kata kita dosa nggak? Oh, udah biasa. Ya udah begitu. Ya jangan biasa. Maka itu, andai kan dosa udah dianggap biasa, itu nggak masalah dosa. Padahal itu dosa. Ya, padahal dosa. Jangan melihat paha perempuan, melihat muka perempuan aja yang bukan muhrimnya, itu dosa. Apalagi lihat bagian-bagian postur tubuh yang lebih dosa lagi. Ya. Tuh, melihat aja, makanya kalau kita yang semangat makanya ya. Tuh, kalau kita ngobrol sama perempuan yang bukan muhrimnya, di situ nggak ada saudaranya, itu dosa kita. Kecuali di situ umpama ada muhrimnya, itu perempuan, kita aja nggak apa-apa. Tapi ketika kita saling berduaan, itu akan menyebabkan dosa. Ya, dosa apa tuh? Baru sampai namanya dosa kecil. Tapi jangan dianggap dosa kecil. Ya, karena kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Nasha'ihnya, tidak ada dosa besar kecuali ditolakin. Ada nggak dosa besar yang kecil dikumpulin jadi gede? Ya kan? Jadi gede. Kayak kita nyaliin duit dah, saya pun 2.000 udah digede kan, nggak ditolakin tuh. Ya. Sama dosa juga begitu. Ya. Sama dosa kita, kalau kita dikumpulin nih, pertama dosa mata, kedua dosa kuping, ketiga dosa mulut, terus yang hari itu nggak pernah kita lebur. Ya, nggak pernah kita akan gede, sudah gede menjadi satu titik hitam di dalam hati, ya, menjadi satu titik hitam di dalam hati. Kasih artinya itu dosa udah menjadi satu titik hitam di hati kita, banyak hati kita jadi hitam.
hati kita sudah hitam, maka susah untuk mendapatkan nasihat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tertutup hati kita dengan dosa yang hitam. Itu makanya ya walaupun kita punya dosa kecil, iringi dengan istighfar. Dan begini makanya kita mau lihat yang beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lihat istighfar. Ya, yang gitu. Ya, itu istighfar dilihat kan istighfar. Salah namanya. Artinya istighfar itu ketika kita kumpul maksud atau memalingkan pandangan kita. Istighfar Allah ya, itu ya Allah tadi saya sesuatu yang tidak pantas saja, saya minta ampun ya Allah ya. Kalau memang sengaja, tapi kalau nggak sengaja kalau sengaja ini sengaja ya nggak jadi masalah ya. Berarti itu kaidahnya sufi ada kan, itu hal awalu rizquka wasani wijruka kan gitu. Yang pertama dosa, yang kedua adalah yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah dosa. Kita lagi lewat ke rumah orang, ada perempuan lagi mandi, kelihatan dosanya itu, kagak sengaja. Kata Nabi suka rezeki ente lumayan, tapi kalau mundur lagi kan pas saya tadi itu ada niat, jadi dosa ya. Makanya al-awal suka wasani juga. Yang pertama rezeki, yang kedua adalah dosa. Kenapa? Karena yang kedua ada niat kepengen ya jelas. Nah itu ya. Jadi kita kembali, mudah-mudahan ini sholat kita yang kita jalankan yang lima waktu, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, mudah-mudahan bisa untuk melebur dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini kita senantiasa diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, dan kita doakan guru-guru kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim